Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kalau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Awanda Nurlalita Mahmuda. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A STK IPB GRI Trenggalek dengan NPM 2186206072. Hari ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 5, subtema 1 tentang ekosistem. Di dalam materi ini nanti kita akan belajar tentang ekosistem dan penyusunnya, jenis ekosistem, golongan hewan berdasarkan makanannya, dan daur hidup hewan. Di lingkungan sekitar tempat tinggal kita tersusun atas berbagai ekosistem, dan semua tempat pasti memiliki ekosistem yang berbeda. Pengertian ekosistem sendiri adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama, komponen biotik atau komponen hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, jamur, dan bakteri. Sedangkan yang kedua adalah komponen abiotik atau komponen mati yang terdiri dari batu, air, udara, sinar matahari, dan tanah. Sekarang coba perhatikan gambar satuan penyusun ekosistem di bawah ini. Dalam gambar tersebut terdapat individu, populasi, serta komunitas yang menyusun sebuah ekosistem. Selanjutnya adalah jenis ekosistem. Jenis ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekosistem alami seperti hutan, sungai, rawa, dan padang pasir. Di bawah ini ada gambar dari ekosistem hutan. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan seperti kolam, waduk, sawah, dan ladang. Di bawah ini terdapat contoh kolam yang merupakan ekosistem buatan. Setelah kita belajar tentang ekosistem, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan makanannya, hewan dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, karnivora yang merupakan hewan pemakan daging, contohnya seperti anjing, harimau, kucing, singa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah herbivora yang merupakan hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci, jerapah, kuda, gajah, dan lain-lain. Yang ketiga ada omnivora yang merupakan hewan pemakan segala seperti ayam, tikus, dan monyet. Dan yang terakhir adalah insektivora yang merupakan hewan pemakan serangga seperti katak dan cicak. Selanjutnya kita akan membahas tentang daur hidup makhluk hidup. Apakah kalian sudah mengetahui arti dari metamorfosis? Metamorfosis merupakan proses perkembangan biologi yang dialami hewan, ditandai dengan adanya perubahan penampilan dan bentuk struktur setelah penetasan atau kelahiran. Perhatikan contoh metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dikarenakan mengalami perubahan bentuk mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan kecoa merupakan contoh metamorfosis tidak sempurna dikarenakan tidak mengalami perubahan bentuk mulai dari telur hingga menjadi kecoa dewasa. Sekian penjelasan dari saya. Kesimpulan pada materi yang telah dibahas tadi adalah ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sebuah ekosistem terdapat banyak jenis hewan yang dibagi menjadi 4 golongan, yaitu karnivora, herbivora, omnivora, dan insektivora. Dalam daur hidup hewan juga mengalami perkembangan mulai dari bayi hingga dewasa yang disebut metamorfosis.